sore dan salam jumpa. Saya Roman Cenda yang akan memandu untuk sesi Tolso kita pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa hal untuk isu perubahan iklim. Bahwa kita sekarang sedang mengalami atau wilayah Indonesia khususnya krisis perubahan iklim sangat mengkhawatirkan atau meresahkan banyak pihak atau semua manusia. Nah, seperti yang kita tahu, yang pertama penurunan produktivitas pertanian. Kemudian yang berikut perubahan pola hujan, kemudian pengurangan ketersediaan air. Nah, ini semua adalah masalah. Yang berikut, Paus Fransiskus juga mengajak seluruh umat, seluruh manusia di dunia untuk terlibat atau mengajak bagaimana tanggung jawab kita manusia, seluruh manusia yang sudah menggunakan alam itu sendiri. Nah, salah satu ensiklik atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Paus yaitu Laudato Si. Nah, sebentar kita akan dengarkan bersama, mungkin dari narasumber sebentar akan menjelaskan apa kira-kira isi dari Laudato Si yang dituliskan oleh Bapak Paus. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian sudah hadir di depan kita dua narasumber hebat. Yang pertama saya sapa Romo Benediktus Gaguk, Ketua Komisi Karitas Kuskupan Ruteng, aktivis pertanian organik. Selamat sore dan selamat datang Romo. Kita tepuk tangan untuk Romo Beben. Yang kedua, pegiat pangan lokal UMKM Hekang Dite. Selamat datang dan selamat sore Kakak Angel. Selamat sore. Baik, untuk Romo dan juga Kakak Angel, kita sengaja mengundang Romo dan juga Kakak Angel untuk melihat bersama, merefleksikan bersama terkait dengan isu perubahan iklim. Nah, mungkin yang pertama sebentar saya akan bertanya atau menggali informasi-informasi dari Kakak Angel terkait dengan apa yang dibuat oleh UMKM Hekang Dite dalam mengatasi perubahan iklim yang sedang terjadi. Baik, kita langsung saja kepada Kakak Angel. Yang pertama Kakak Angel, pertanyaannya adalah mengapa harus UMKM yang dikembangkan oleh Kakak Angel itu harus pangan lokal? Kira-kira Kakak Angel mungkin bisa jelaskan sedikit kenapa harus pangan lokal Kakak Angel? Saya persilakan Kakak Angel. Tadi saya rasa yang pertama teman-teman sudah dengar tentang gastrokolonialisme, tentang bagaimana pangan kita dijajah, itu merupakan salah satu alasannya. Kemudian alasan yang kedua, sebenarnya awalnya saya tidak bergerak di pangan lokal. Kemudian kesadaran itu muncul ketika saya sudah bergerak di bidang pangan. Jadi awalnya itu sebenarnya bikin-bikin kue apa saja. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ternyata tindakannya saya itu berpengaruh dalam banyak hal. Misalnya ketika ada yang tidak terjual di kios, jadinya saya harus pergi ke kota. Dan saya harus naik motor dan saya menempuh jarak yang jauh. Artinya saya memakan waktu. Yang kedua, saya pakai bensin untuk pergi ke kota. Dan yang ketiga, saya jadinya harus membeli banyak kemasan untuk apa yang mau saya buat. Kemudian kesadaran ini yang membuat saya beralih juga ke pangan lokal. Ternyata apa yang saya buat, bisnis saya berpengaruh dalam 3 aspek tadi. Waktu, kemudian yang kedua gas, menggunakan bensin tadi, gasolin.
Kemudian yang ketiga berpengaruh pada apa yang akan saya pakai seperti plastik yang membungkus bahan-bahan makanan yang akan saya olah. Dan tiga kesadaran ini membuat saya berpikir bahwa kenapa tidak saya pikirkan sumber daya lokal yang saya punya. Jadi saya berpikir bahwa di Kajong itu ternyata ada petani yang menanam ubi. Di Kajong itu ternyata ada petani yang menanam jagung, ada petani yang menanam kacang-kacangan. Kenapa saya tidak pakai hasil bumi di Kajong? Kenapa saya harus beli? Nah, setelah saya berpikir begitu, kemudian saya mulai berinovasi dengan latihan. Saya coba buat kue dari ini, saya coba buat kue dari itu, dan ternyata rasanya enak. Kemudian dengan begitu, saya lebih dekat dengan petani. Saya bisa bicara dan saya bisa istilahnya kita pesiar ke rumahnya orang. Tante ada ubi, Om ada ubi, atau Tante ada kacang-kacang, saya mau beli. Jadinya saya lebih dekat dengan orang dan lebih banyak mendengar ceritanya orang. Ternyata asik juga pakai pangan lokal. Tidak hanya mengurangi pakai plastik, tidak hanya mengurangi pakai bensin, tidak hanya mengurangi waktu saya untuk pergi ke kota, ternyata juga membuat saya lebih dekat dengan komunitas saya, membuat saya lebih dekat dengan para petani dan bisa bercerita banyak hal dari mereka. Kemudian dari sini lahirlah kesadaran-kesadaran lain bahwa memang saya lahirnya dari pangan lokal. Saya dari kecil, makanan yang saya makan adalah makanan-makanan ini sebelum saya kenal jajan-jajan di kios. Dan kemudian dari sisi kesehatannya, saya merasa bahwa iya ya, di kios kan banyak pengawet, di kios kan pakai pewarna. Dan saya berpikir bahwa kenapa tidak pangan lokal? Nah, itu adalah alasan-alasan sederhana pertama yang membuat saya beralih ke pangan lokal. Kemudian alasan-alasan lainnya setelah melalui tahap belajar seperti tadi ada gastrokolonialisme, kemudian dampak dari bisnis yang kita jalankan terhadap perubahan iklim. Nah, ini juga menjadi alasan dasar saya karena saya sangat tertarik dengan isu-isu perubahan iklim. Kemudian saya merasa bahwa ternyata pangan itu memiliki dampak yang besar terhadap perubahan iklim. Nah, bayangkan kalau sekarang itu untuk pangan dunia sekitar 27-30% ya kira-kira, nanti bisa di searching teman-teman. Itu ternyata pangan itu mempengaruhi gas emisi dunia. Bayangkan 30% dari pangan, dari proses impornya itu. Nah, kalau saya pakai tepung terigu ini tidak ada di Indonesia tapi diimpor dari negara lain. Berarti kalau saya pakai tepung terigu, saya mendukung proses impornya tepung terigu ini dari negara lain ke Indonesia. Dan saya mendukung dong gas emisi bertambah di Indonesia dari proses berjalannya tepung tadi dari negara yang lain ke Indonesia, dari Indonesia ke satu pulau dan ke pulau lain karena kita negara kepulauan. Dan itu berbahaya sekali. Dan saya tidak mau menjadi salah satu bagian kecil yang menyebabkan pengaruh besar terhadap bumi ini, yang merupakan salah satu alasan terjadinya perubahan iklim. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa berefleksi apa yang sudah saya buat yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, itu merupakan salah satu alasan, beberapa alasan yang membuat saya beralih ke pangan lokal. Baik, terima kasih Kak Angel. Banyak alasan kenapa harus pangan lokal. Sudah dijelaskan oleh Kak Angel tadi. Misalnya tadi 3 aspek itu tadi. Waktu, kemudian gas, dan juga menimbulkan sampah plastik ya Kak Angel ya. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Kak Angel. Baik, Kak Angel. Pertanyaan berikut Kak Angel. Selama Kak Angel mengembangkan UMKM Hekang Dite itu, kira-kira pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Kak Angel, baik pengalaman buruk juga pengalaman baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Angel. Saya persilakan Kak Angel. Ya, kalau bercerita tentang pengalaman, dari hal apapun yang kita buat pasti akan menghasilkan pengalaman, termasuk sekarang kan teman-teman. Apalagi kalau dalam menjalankan bisnis tadi, dalam mengolah pangan lokal, pasti banyak sekali pengalaman. Sebenarnya kalau ada pengalaman yang ya sebenarnya bukan buruk juga, maksudnya menjadikan saya pribadi yang lebih kuat dan belajar lebih banyak. Jadi pengalamannya itu misalnya bisnis pangan, orang akan bertanya, kenapa kau jualan kue misalnya ya, biasanya itu kalau sarjana itu kerjanya ini, pergi ke kota, merantau, buat sesuatu. Kenapa harus pangan? Terus kenapa harus pangan lokal? Masa kami makan ubi, kau juga jualan ubi. Ya tapi kan kami ada inovasinya, tidak hanya ubi yang terlihat ubinya, batang ubinya, tapi ubi yang dari batang tadi menjadi ubi yang tidak batang lagi. Ya, jadi sebenarnya
Pengalamannya adalah penilaian dari orang lain. Kalau penilaian ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian ada juga lebih banyak berinovasi dan belajar. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain. Bisa bertemu dengan orang baru gara-gara mengolah pangan lokal. Bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti teman-teman dari LSM atau bahkan bertemu seperti ini dalam acara-acara keuskupan. Contohnya sekarang. Kemudian berkontribusi dalam banyak hal, misalnya dalam aksi-aksi perubahan iklim karena adanya koalisi tadi. Jadinya kita bisa bertemu banyak orang dan membuat aksi, bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Karena teman-teman berbicara tentang pangan lokal, semakin banyak orang yang menyadari ternyata pangan lokal itu penting, sehingga banyak orang yang membicarakan pangan lokal. Juga konsumen semakin sadar bahwa oh ternyata pangan lokal itu penting, ternyata pangan lokal itu berdampak bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi lingkungan dan bagi bumi. Jadi itu adalah pembelajaran dan pengalaman. Tidak hanya itu juga, bahkan dengan pangan lokal saya bisa bertemu orang-orang dari seluruh dunia yang memiliki banyak aksi yang berbeda tentang perubahan iklim. Ternyata kekuatan pangan lokal itu sangat besar sampai mempertemukan saya dengan dunia internasional. Baik, terima kasih Kak Kenjel. Nah, pertanyaan ketiga nih sudah Kak Kenjel. Kira-kira Kak Kenjel bisa menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana model atau praktik bisnis yang dilakukan atau yang dikembangkan, yang sedang dikembangkan oleh Kakak Angel. Kemudian bagaimana keterlibatan orang muda di UMKM Hekang Dite yang sedang dikembangkan oleh Kak Angel. Saya persilakan Kak Angel. Ya. Kalau praktik bisnisnya tadi mungkin sudah didengarkan oleh teman-teman, sudah saya jabarkan dari awal. Praktiknya tentunya menggunakan pangan lokal, berkolaborasi dengan petani, juga dengan orang-orang di sekitar saya, dengan komunitas. Juga kami usahakan untuk tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang berbahaya. Kami usahakan untuk mencari kemasan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak plastiknya. Kemudian kami juga lebih mengutamakan tentang zero waste. Jadi salah satu produk kami itu olahannya itu dari limbah. Jadi limbah gula aren yang kemudian kami olah jadi kecap. Nanti teman-teman bisa lihat di booth-nya Hekang Dite, di booth nomor 13 kita ada olahan pangan lokal di sana. Jangan lupa mampir sekalian promo. Ya, tapi teman-teman bisa lihat nanti itu adalah hasil olahan kita ada di sana, dan kita berusaha untuk mencari sesuatu yang orang tidak pakai lagi, orang mau buang, tapi kita mau mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna, berinovasi untuk hal-hal yang dianggap tidak terpakai. Jadi juga membantu para petani untuk tidak membuang atau zero waste tadi, supaya tidak ada yang terbuang. Pokoknya harus diolah, istilahnya berkelanjutan atau sustainable seperti yang kita tahu. Kemudian bagaimana keterlibatan teman-teman muda? Ya, bisa dilihat teman saya di belakang juga salah satu teman muda yang ada bersama Hekang Dite. Juga ada teman-teman lainnya yang nanti kalau teman-teman ke booth bisa bertemu teman-teman Hekang Dite. Nanti lihat saja teman-teman yang pakai baju Hekang Dite, itu kita semua dari Hekang Dite dan berkolaborasi dengan Paroki Kajong untuk bisa sampai ke sini. Jadi keterlibatan anak-anak muda, kita mau menggabungkan semua anak muda dari semua kalangan. Baik dia tidak tamat sekolah, baik dia sudah sarjana, kita satukan menjadi anak muda yang mau berkolaborasi untuk membangun negeri, khususnya melalui pangan lokal tadi untuk memberantas perubahan iklim. Bukan perubahan iklim sih, lebih tepatnya memberantas krisis iklim. Karena perubahan iklim sudah terjadi, tapi kita harus berantas krisis iklimnya dengan aksi-aksi anak muda. Jadi kalau kita bergerak sendiri, tadi saya dengar juga cerita dari Romo, kalau kita bergerak sendiri itu susah. Tapi kita harus berkolaborasi untuk memberantas sesuatu yang sulit untuk kita selesaikan oleh diri kita sendiri. Jadi teman-teman sekarang saya yakin bahwa melalui wadah OMK, teman-teman itu bersama-sama untuk berkolaborasi, melakukan aksi untuk memberantas perubahan iklim, entah apapun itu. Baik, Kak Kenjel, kira-kira berapa orang personil yang bergabung di UMKM Hekang Dite? Kalau awalnya itu 2 orang, kemudian berkembang jadi 4, tapi sebenarnya ada juga yang kadang datang bantu. Oh saya gabung kerja, misalnya saya bantu packing Kak.
saya bantu promosi Kak. Jadi sebenarnya itu tidak tetap berapa, tapi kita berempat selalu bersama. Iya. Tapi kadang-kadang ada saja, kadang anak SMK, anak SMP yang tinggal di asrama, kakak kami bisa bantu packing, oh boleh silakan. Jadi tidak tetap sebenarnya. Saya rasa kadang-kadang mereka termotivasi, wih rame lagi packing ini, Iya. tiba-tiba datang. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Kakak Angel. Baik, yang terakhir Kakak Angel, mungkin kira-kira apa pesan dari Kakak Angel untuk teman-teman muda yang hadir di sini? Wih, teman-teman muda itu sebenarnya kita semua sangat keren menurut saya. Tidak ada yang tidak keren. Karena kerennya itu kita manfaatkan kekerenannya kita itu untuk melakukan aksi-aksi yang berguna untuk dan berdampak untuk bumi. Sekecil apapun itu, dan silahkan berkolaborasi dengan siapapun, karena saya yakin kekuatan anak-anak muda itu sangat besar dan berdampak bagi bumi. Jangan pernah lecehkan bumi dengan kegiatan-kegiatan buruk atau tindakan-tindakan buruk dari kita orang muda. Tapi kita sembuhkan bumi dengan aksi-aksi kita sebagai anak muda yang berguna untuk bumi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Angel. Baik, Kakak Angel, terima kasih banyak untuk informasi-informasi, penjelasan-penjelasan yang luar biasa terkait dengan UMKM yang sedang diusahakan atau dikembangkan oleh Kakak Angel. Baik, sekali lagi terima kasih Kakak Angel. Saya Terima kasih juga. lanjut ke Romo Beben. Baik, Romo sebagai aktivis pertanian organik, beliau juga Ketua Komisi Karitas Kuskupan Ruteng. Baik, Romo, sama seperti Kakak Angel tadi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan berikan sebentar kepada Romo. Yang pertama, Romo, kira-kira mengapa gereja peduli dengan masalah lingkungan hidup? Mungkin Romo bisa ceritakan atau jelaskan terkait dengan kenapa gereja harus peduli nih dengan isu-isu lingkungan hidup. Saya persilahkan Romo. Baik, terima kasih Kakak Roman. Sebenarnya sejak dahulu kala dan juga tentu dari dasar biblis, lalu kemudian ajaran-ajaran teologis, itu bisa menjadi referensi bagi gereja untuk peduli dengan lingkungan hidup. Tetapi seperti yang telah disinggung oleh Pak Roman tadi di awal pengantar dalam talk show kita, Paus Fransiskus dalam Laudato Si itu memberikan refleksi yang sangat mendalam tentang lingkungan hidup karena banyak keprihatinannya. Keprihatinan yang paling tampak itu soal pencemaran lingkungan, lalu kemudian sampah berserakan, lalu kemudian sistem produksi kita yang bersifat linear bukan sirkular. Kalau linear itu sekali pakai langsung buat, yang sirkular tadi seperti yang Anu bilang tadi, barang itu sudah kita pakai tapi kita pakai lagi, lalu kemudian diupayakan untuk produksi zero sampah, zero waste. Nah, sebenarnya Paus Fransiskus ini melalui ensikliknya Laudato Si omong secara mendalam tentang hal ini, kemudian tentang perubahan iklim dia keluarkan dalam suratnya di Laudate Deum. Nah, di Laudato Si sendiri dia mengajak kita, semua orang Katolik di dunia ataupun non-Katolik yang memiliki hati yang baik dan kepekaan terhadap persoalan lingkungan, melakukan aksi Laudato Si dalam 7 aksi. Aksi yang pertama itu dia minta supaya kita melakukan respons terhadap jeritan ibu bumi. Ada banyak jeritan yang terjadi seperti sampah dan sebagainya. Lalu kemudian hal yang kedua itu dia respons terhadap jeritan orang miskin. Karena orang miskin itu orang yang paling berdampak dengan kerusakan lingkungan hidup. Contohnya ketika air berkurang, orang-orang yang memiliki uang bisa membeli air mineral, tapi orang miskin tidak bisa membeli air. Saya dulu di Mamere kami waktu frater praktek di satu kunjungan,
Natal Pasca di satu stasi di wilayah Mambere Timur. Di sana itu untuk minum air orang karena di syuting tusuk itu batang pisang, baru kemudian tak ada air dari batang pisang sebagai air minum. Ya. Orang Palue itu di bawah rumahnya itu semuanya bak air. Jadi hanya musim hujan mereka tampung air, disimpan di bawah. Jadi mereka tinggalnya di atas bak air, tampung air hujan, lalu kemudian menggunakan mesin penghisap setiap. Jadi bayangkan air itu saking susahnya itu disimpan di bawah bak-baknya itu. Jadi Paus minta supaya kita respons terhadap jeritan orang-orang ini. Yang ketiga itu adalah ekonomi ekologi, ya, bagaimana usaha ekonomi kita apapun bentuknya mesti memperhatikan lingkungan hidup. Yang berikut itu pendidikan ekologi, termasuk saat ini kita sedang berpendidikan mengamplifikasi isu lingkungan hidup. Yang berikut spiritual ekologi. Nah, bagaimana dalam upaya kita untuk menjaga lingkungan hidup juga selalu mengandalkan Tuhan spiritual, dasar permenungan, ibadat, ekaristi terkait dengan lingkungan hidup. Dan yang berikut, yang terakhir itu adalah soal yang berikut itu gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana kita mengembangkan gaya hidup yang sesuai dengan lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir itu bagaimana kita diajak untuk membuat komunitas lingkungan hidup, gerakan-gerakan seperti itu. Itu 7 gerakan yang diminta oleh Laudato Si dalam 7 Action Plan-nya itu. Nah, dan sekarang bagaimana kemudian Gereja Keuskupan Ruteng dan kami di Komisi Karitas Lembaga Pastoral Keuskupan Ruteng, sebenarnya Karitas ini satu lembaga kebencanaan macam BPBD-nya gereja, ya, Badan Penanggulangan Bencana. Tapi hanya bencana alam, ya. Kalau bencana hati urusannya Komisi Kepemudaan, ya, Roma Wakin, ya. Saya urus kebencanaan terkait dengan bencana alam. Kami kalau ada bencana macam hujan-hujan begini sudah menunggu telepon dari pastor paroki atau mengimbau supaya perhatikan umat Anda, kalau ada yang tenggelam, ada yang rumahnya runtuh, segera komunikasi dengan kami. Kami akan koordinasi dengan BPD untuk melakukan aksi tanggap darurat. Nah, terkait itu juga ada juga kebencanaan sosial, yakni bagaimana kebencanaan sosial, bagaimana masalah-masalah sosial. Macam sekarang banyak saudara-saudara kita yang bermigrasi pergi kerja di Kalimantan dan ke Malaysia umumnya, itu menimbulkan bencana sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, dulu dikenal itu Jamal atau Jakal, ya, janda Malaysia atau janda Kalimantan. Nah, sekarang kita kasih istilah itu ISMI, istri migran. Dan ketika bapak-bapak ini yang pergi ke sana, maka kami yang mengurus, mereka punya mama dan anak-anak, ya. Sehingga waktu di Pontiok saat ini ibu-ibu kami latih dengan pertanian organik seperti itu. Dan apa hubungannya pertanian organik dengan perubahan iklim? Nah, teman-teman tentu tahu tadi dari film itu, perubahan iklim itu merujuk kepada perubahan rata-rata atau statistik cuaca atau perubahan distribusi cuaca yang berkepanjangan dan tak menentu. Kalau dulu distribusinya bagus, hujan, kemarau, hujan, kemarau. Sekarang distribusi hujan itu kadang panjang, kadang pendek, dan itu disebabkan oleh panas bumi. Dan panas bumi itu diakibatkan oleh aktivitas manusia, salah satunya juga dengan aktivitas hewan. Jadi kotoran hewan itu juga berpengaruh pada emisi gas rumah kaca. Dan salah satu aktivitas di pertanian organik itu bagaimana melumpuhkan kotoran hewan ini dengan fermentasi, membuatnya menjadi pupuk. Ya. Lalu kemudian aksi-aksi lainnya dalam hubungan perubahan iklim ini, selain perubahan iklim, kalau perubahan iklim berkelanjutan itu menimbulkan krisis iklim. Jadi tingkatannya perubahan iklim, baru krisis iklim. Jadi krisis iklim itu karena perubahan iklim yang terus-menerus dan menimbulkan situasi darurat seperti cuaca ekstrim, produktivitas menurun, keanekaragaman hayati semakin berkurang, naiknya permukaan laut, dan juga banyaknya penyakit. Contoh keanekaragaman hayati berkurang,
Misalnya saat ini banyak tanaman-tanaman yang hilang ya. Kan beberapa isu kemarin kami di paroki Tiler itu kayu dadap itu sudah semakin hilang. Kayu dadap. Dulu kami biasa pakai kayu dadap itu bikin bahan mobil untuk cari kayu, timba air ya. Bahan otokalo dalam istilah dulu ya. Sekarang dadap itu sudah mulai hilang. Nah, kemudian di tengah situasi itu kami dari Caritas melakukan upaya pendampingan kelompok melalui pertanian organik ya. Jadi isunya bagaimana kemudian perubahan iklim yang disebabkan oleh banyak hal itu bisa diatasi melalui upaya mitigasi dan adaptasi ya. Tentu melalui mitigasi itu melalui penanaman pohon, tapi kita yang dilakukan oleh Caritas itu melalui adaptasi melalui pertanian organik. Karena pertama ketika kita mengembangkan pertanian tanpa pupuk kimia, berarti kita juga berkontribusi untuk memelihara tanah. Dan tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur sehingga hal tersebut bisa ditersebut. Dan terkait dengan pangan lokal tadi menarik, itu bagaimana kemudian Kuskupan Ruteng dalam kerjasama dengan Yayasan Kahati juga mengembangkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal. Tetapi kemudian itu bukan saja soal makan, tapi juga menanam seperti yang dikatakan. Ya, begitu, baik, kan? baik. Terima kasih Romo untuk informasi. Romo juga tadi juga menjelaskan bagaimana 7 action plan dari Laudato Si itu sendiri. Bagaimana Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk kita harus merespons terhadap jeritan ibu bumi. Nah, Romo, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan berikut, Romo. Bagaimana ajaran-ajaran gereja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup? Saya persilahkan, Romo. Kira-kira bagaimana ajaran-ajaran gereja khusus Keuskupan Ruteng ini dalam menangani isu krisis iklim ini, Romo? Saya persilahkan. Oke. Ajaran gerejanya tadi itu seperti disebutkan, Laudato Si itu salah satu ajaran gereja. Jadi gereja itu punya 3 sumber hidupnya. Pertama, kitab suci. Iya. Jadi semua hidup kita berlandaskan kitab suci. Yang kedua, ajaran atau magisterium gereja. Misalnya tentang ajaran moral, tidak boleh aborsi, tidak boleh tidak boleh menikah sejenis, itu termasuk ajaran dan magisterium gereja. Atau juga ajaran tentang lingkungan hidup. Yang berikut tradisi. Jadi kitab suci, magisterium, dan tradisi. Ya. Tradisi itu adalah misalnya tradisi ekaristi atau tradisi penerimaan sakramen komuni atau tradisi-tradisi lain dalam gereja. Iya. Nah, mungkin tadi maksudnya bagaimana gereja Keuskupan Ruteng mengeluarkan program khusus terkait ya, hidup. betul, Ya. betul. Tahun ini jawabannya tahun ekologi Ekologi. integral. Ada pertama itu ada refleksi tentang tahun ekologi integral, lalu kemudian ada banyak program. Pertama itu program spiritual melalui misa, ibadat, ekologi yang gencar oleh paroki maupun komisi. Yang berikut itu aksi program, selain program spiritual, program aksi nyata. Keuskupan Ruteng mendesain program baik di komisi maupun juga di paroki untuk melakukan aksi konkret. Pertama itu ya pasti penanaman pohon. Ya, betul. 1000 pohon minimal untuk satu paroki. Yang kedua itu pemeliharaan mata air. Dan yang keempat itu gerakan pastoral bas, itu bersih, asri dan sehat. Ya, lalu gerakan memiliki tong sampah di paroki atau gerakan pungut sampah. Lalu kemudian selain aksi itu juga ada juga seperti tadi aktivitas pertanian yang ramah lingkungan. Dan ini gerakan dilakukan oleh seluruh paroki di seluruh Keuskupan Ruteng. Dan ini program festival juga mesti menerapkan prinsip ekologi sehingga temanya kan ekologi integral. Makanya tadi pagi itu ada jalan sehat sekaligus memungut sampah. Baik, terima kasih banyak Romo. Kita tepuk tangan untuk Romo Beben. Ini pertanyaan lanjutan Romo. Kira-kira yang dibuat oleh
Caritas sendiri itu sebagai aktivis pertanian organik di Romo, apa yang dikembangkan atau yang dibuat oleh Caritas itu sendiri di beberapa atau hampir di semua paroki di Kuskupan Ruteng ini dalam hal mengajak bagaimana umat harus terlibat untuk merespons terkait dengan perubahan iklim. Kira-kira apa saja program atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh Romo kepada paroki-paroki di wilayah Kuskupan Ruteng ini? Saya persilahkan Romo. Baik, tentu terkait dengan isu lingkungan hidup ini, memang isu ini kalau di Kuskupan kita itu ditangani oleh GPIC, Justice, Peace and Integration of Creation. Jadi bagaimana keutuhan ciptaan. Nah, Caritas di sini mensupport dan berkolaborasi melalui bagaimana menjaga lingkungan dengan mengolah lingkungan itu tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi Tuhan sudah menciptakan dunia ini baik adanya, maka kita bekerja sama dengan Tuhan mengerjakan saat ini, tetapi dengan pola pertanian yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Nah, kita dalam program tahun ini kita himbau paroki dengan kapasitas mereka melakukan hal itu. Nah, yang di Caritas buat adalah bagaimana membuat komunitas-komunitas penggerak. Jadi kita tidak bisa bikin semua di 86 paroki, tapi beberapa paroki yang menurut kita bisa diajak untuk berkolaborasi tahun ini di paroki Tilir dan di paroki Lengkong Cepang di Manggarai Barat. Yang kita buat adalah bagaimana pertama itu melatih mereka membuat pupuk organik dengan membuat M4 sendiri, mol yang dibuat melalui proses penangkapan mikroba di pohon bambu, sehingga tidak harus membeli M4 di toko. Lalu kemudian melatih mereka menggunakan membuat pupuk itu sendiri, lalu kemudian dari pupuk itu mereka pakai untuk menanam sayuran. Nah, pendekatan kita itu selalu 3 hal, ya. Penguatan komunitas, bikin kelompok dulu, karena seperti anjuran dari Paus tadi harus bikin komunitas. Kalau bikin perubahan harus gabung dalam komunitas, tidak bisa satu. Lalu yang kedua adalah penguatan spiritual. Jadi orang kalau bekerja dia harus punya kesadaran dulu. Yang saya buat ini bukan aktivisme belaka, tapi ada roh spiritualnya. Misalnya ketika dia tanam pohon atau pegang tanah, dia harus menyadari bahwa ketika saya memegang tanah, saya sedang melanjutkan kerja Tuhan dulu untuk memelihara alam ini. Jadi ada nilai menemukan jejak atau wajah Allah dalam sayuran atau tanaman atau tanah yang kita pegang. Baru terakhir, kalau sudah kuat itu baru diberi kapasitas. Begini cara buat pupuk, begini cara tanam, sehingga 3 hal itu yang menjadi satu hal yang dibuat. Baik, terima kasih kepada Romo Weben sudah menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh gereja terkait dengan isu perubahan iklim. Baik, teman-teman muda sekalian, selanjutnya saya akan persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk berdiskusi, menanyakan apa yang kurang paham atau yang belum dipahami oleh teman-teman muda kepada 2 orang narasumber. Tetapi sebelum itu saya minta dengan hormat kepada Romo Beben, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan oleh Romo kepada teman-teman muda yang hadir di sini. Saya persilahkan Romo. Baik, saya berangkat dari Angel tadi soal kolaborasi, ya. Banyak teman-teman OMK di kota Ceboniki itu bikin olahan pangan lokal setiap hari Minggu. Dan kerja mereka itu kalau istilah bisnya itu social entrepreneurship. Jadi tidak begini Kak, kita orang Manggarai ini mau dari tanam sampai jual sendiri semua. Iya, betul. Jadi mereka macam Angel punya ada petani yang menanam, dia yang mengolah. Jadi ada keuntungan sosialnya itu ada. Jadi tidak di satu tangan. Iya. Nah, demikian juga misalnya Angel di Ruteng tidak harus datang jual sendiri. Ada teman-teman di sini yang bisa menjual produk teman-teman OMK di Kajong atau macam di Tentang. Bagaimana mereka jual terus, mereka punya gula merah, mereka punya kafe di sana. Betul. Ya kan? Misalnya paroki kota beli, jual lagi di sini. Bayangkan hari Minggu di katedral, kelompok kami misalnya dari Karot, mereka jual di sini. Sayuran itu tidak sampai 1 jam.
habis. Jadi saya berpikir tidak harus lagi orang dari Karot atau dari Batu Alo yang kita harus datang jual. Bagaimana teman OMK di katedral misalnya membelinya, biasanya kami borong 8.000. Lalu kemudian jual di sini itu 10.000, 2.000-nya untuk BKRI atau apa, itu kerja-kerja kolaborasi maksudnya. Ya, yang kedua, untuk teman-teman di kota, ya ini sebenarnya pertemuan kedua saya omong tentang hal ini, ketemu dengan Winda dan teman-teman ini. Jadi kami banyak sekali dalam tanda petik kurang dimanfaatkan, kurang dieksploitasi tanda petik oleh paroki-paroki kota. Jadi di Puspas ini banyak komisi yang bisa kamu kelola, kamu minta untuk datang latih, ada Romo Erik jurnalistik, kamu tinggal minta komsos, ada Frey Ferdi, lalu kemudian mau pelatihan pupuk, ada kami, ada PSE, tetapi kami lebih banyak diminta dari paroki-paroki jauh, tapi paroki kota sendiri mungkin karena kota ya, jadi tidak membutuhkan lagi itu. Tapi saya berharap teman-teman yang ke kota, ada banyak komisi di Puspas. Kamu omong soal bagaimana sosialisasi supaya jangan pernikahan dini, supaya membangun mental OMK yang sehat secara mental dan fisik, bisa banyak komisi. Jadi kemarin waktu kegiatan di LJ itu dari Ceboni kita minta pelatihan itu. Kami masih tunggu ini untuk pelatihan pupuk, belum juga muncul-muncul ya. Ya mungkin karena sibuk. Jadi pada prinsipnya selain kerja kolaborasi seperti Angel bilang tadi, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan sayuran di rumah sendiri untuk, saya selalu bilang, untuk boleh keloke baca rangga keluarga sendiri dulu. Dengan kita tanam sayur, satu bedeng saja, kita sudah bertanggung jawab untuk kesehatan keluarga. Dibanding kita beli di pasar, kita tidak tahu bagaimana besarnya, tingginya pupuk urea yang dipakai, dan setiap hari kita orang Ruteng itu mungkin mengkonsumsi satu ketika bertonton pupuk urea masuk dalam kita punya perut melalui sayuran-sayuran yang menggunakan. Padahal kita bisa tanam sendiri. Contohnya kami di Puspas ada kebun sendiri dan bersukacita menggunakan makan sayur sendiri. Itu pesan saya. Jadi generasi, saya mengajak teman jadi, saya selalu bilang generasi L7. L7 itu L itu Laudato 7 itu not C, ya kan? Generasi L7 itu generasi LC, generasi Laudato Si. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Romo Weben. Baik, terima kasih Romo Weben, terima kasih Kakak Angel sudah merefleksikan bersama terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini, terkait tanggung jawab ekologis orang muda di tengah krisis iklim. Nah, di sini juga tadi sudah hadir teman-teman dari OMK Ciboniki. Coba angkat tangan teman-teman dari OMK Ciboniki. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk teman-teman dari OMK Ciboniki. Ya, baik teman-teman muda sekalian. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Saya minta yang mau bertanya maju ke depan, perkenalkan nama, kemudian asal paroki. Saya persilahkan yang mau bertanya. Baik, silakan maju ke depan. Jangan lupa perkenalkan diri, asal paroki. Baik, selamat malam untuk kita semua, Romo yang saya hormati, kakak narasumber dan yang lain, dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya ingin bertanya. Tadi ada setelah saya menyimak video dan mendengarkan materi dan narasumber, saya menyimak bahwa perubahan iklim itu sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi yang saya mau tanyakan di sini pada materi, seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak anak muda atau masyarakat yang karena adanya globalisasi atau kemajuan teknologi sehingga
anak-anak muda itu sering merasa bahwa melakukan penanaman atau ekologis itu tidak penting karena adanya globalisasi. Terkadang faktor dari dalam diri orang muda itu sering menghambat pola kerja atau kinerja otak dari anak muda karena mungkin adanya teknologi, contohnya HP, sehingga anak-anak muda itu cenderung menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Saya mau minta bagaimana paradigma narasumber tentang masalah yang kita hadapi karena adanya globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi ini muncul karena tidak direncanakan, tapi munculnya tapi globalisasi ini terjadi tanpa adanya globalisasi ini terjadi karena adanya karena mungkin perubahan globalisasi ini tidak terjadi secara sadar namun terus terjadi setiap waktunya. Bagaimana paradigma Romo atau narasumber tentang masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Dari paroki mana tadi? Paroki Kristus Raja. Terkait dengan apa yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, bahwa kegiatan revitalisasi itu dianggap tidak penting atau kurang penting. Kira-kira yang pertama dari Romo, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, yang pertama terkait dengan kemajuan teknologi dengan anak muda. Dulu banyak sekali OMK karena mereka tidak tahu mau buat apa di rumah. Tapi sekarang tantangan besar karena dengan handphone, dengan game, orang merasa ketika dia duduk di rumah dengan handphone sudah selesai dia punya hidup. Dia sudah. Tapi dulu gereja itu menjadi tempat bermain. Bertemu dengan teman, bermain, bersuka cita, banyak hal dibuat. Tapi sekarang saya dengan saya punya handphone saja, itu sudah cukup. Saya tidak butuh lagi teman-teman. Itu salah satu tantangan bagaimana komunitas anak. Karena itu banyak komunitas-komunitas dibentuk untuk membangun lagi perjumpaan-perjumpaan itu. Lalu yang kedua, apa yang dibuat agar orang-orang muda atau OMK ini terlibat atau mulai kesadaran menanam. Ya, menurut saya bikin kegiatan, ya, bikin event, saya OMK bikin kegiatan untuk menanam pohon. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau sendiri pergi ke Gololusang, pergi tanam pohon itu tidak seru. Mungkin mager lagi, apalagi hujan. Tapi kalau misalnya OMK bikin program, sekali dalam sebulan Kak, kita pergi tanam pohon. Atau sekali dalam sebulan. Bayangkan kau punya masa muda, misalnya kita 24 tahun, menikah 30 tahun, berarti ada 6 tahun, kali sebulan, itu berarti berapa pohon yang kita tanam. Ya. Jadi bagaimana kemudian sekali lagi bikin kegiatan agar ada tanam pohon. Kalau tidak ada kegiatan, tidak dibuat. Maka bagaimana dirancang oleh teman-teman UKA. Yang kedua, seringkali orang bilang globalisasi itu mengancam kita, membuat banyak hal negatif. Tapi saya bilang, bagaimana kita menunggangi kemajuan itu. Jadi bukan lagi kemajuan menunggang kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan kemajuan untuk hal positif. Contohnya dengan gerakan, misalnya kamu pergi tanam pohon, difoto, diposting di internet, cukup satu kata, selamatkan bumi, lakukanlah perbuatan-perbuatan besar misalnya dengan tindakan-tindakan kecil, ya, atau lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tetapi seringkali persoalannya satu, kita hanya sampai di tataran ide, ya, kita seringkali ingin memberi contoh kepada orang, tapi jarang untuk menjadi contoh. Ya. Contoh menanam pohon adalah caranya begini, tapi pegang itu pohon di tanah itu hampir jarang. Nah, tetapi kalau OMK bikin kegiatan ekologis dalam programnya, itu menjadi kegiatan. Saya kira begitu jawaban. Baik, terima kasih Romo. Mungkin ada tambahan dari Kakak Angel, saya persilahkan. Ya, kalau tadi kakak bertanya bahwa, nama saya Angel Kak, bukan hanya narasumber. Ya, sekali lagi saya perkenalkan, saya Angel. Jadi anak-anak muda yang mager, saya tahu kita semua dibekali dengan kemampuan menyontek. Gunakan kemampuan menyontek kita dengan baik. Kita lihat orang, kita contek,
kita tiru. Karena kita sudah tahu cara menyontek. Benar tidak? Sudah pernah menyontek semuanya? Iya, mari kita manfaatkan kemampuan menyontek kita saudara-saudara pada sore hari ini. Dan juga yang kedua, saya tadi jelaskan di awal bahwa kita sedang dijajah melalui pangan, gastrokolonialisme, penjajahan atas pangan kita. Kita lawan itu, menanam adalah melawan, pakai kata itu, menanam adalah melawan. Kalau kita tidak mau menanam karena hal-hal lain, gunakan tadi, menanam adalah melawan. Jadi besok, karena saya tahu anak muda itu suka melawan, mari kita lawan dengan cara menanam. Itu saja. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kedua narasumber. Jadi menyontek, tentu menyontek hal-hal yang baik. Tidak mungkin menyontek bagaimana cara mencuri, ya toh. Tetapi lebih kepada menyontek hal-hal baik yang sudah dilakukan. Misalnya yang sedang dikembangkan oleh Kakak Angel tadi, kita boleh nyontek dari Kakak Angel bagaimana cara mengembangkan usaha-usaha pangan lokal tadi. Baik, terima kasih banyak. Mungkin masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan maju Kakak yang di tengah, ke depan. Jangan lupa nama, asal parokinya. Perkenalkan, nama saya Keren, saya dari PPA Paroki Santo Mikael Kumba. Romo, saya tertarik tentang ajaran gereja mengenai moral. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana keterlibatan moral gereja mengenai kemiskinan struktural, serta keterlibatan gereja mengenai jiwa masyarakat yang cemas tentang kemiskinan tersebut. Terima kasih, Romo. Baik, Romo, dari Kakak Reren ya? Keren, Kakak Keren, dari Kumba, Paroki Kumba. Pertanyaannya tadi bagaimana keterlibatan moral gereja mengenai kemiskinan struktural serta keprihatinan gereja mengenai jiwa masyarakat yang cemas tentang kemiskinan tersebut. Saya persilahkan Romo. Ini materi mata kuliah 4 SKS pertanyaannya. Baik. Oke, yang pertama dulu pertanyaan siapa itu gereja? Gereja itu bukan bangunan, gereja itu bukan romo suster, gereja itu adalah semua umat beriman yang percayakan Kristus. Kalau mengatakan, "Ite tahu gereja ho." Maka bertanya, apa yang kita buat untuk orang-orang miskin? Saya ingat John F. Kennedy, Presiden Amerika, dia bilang, jangan tanyakan negara apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang Anda berikan kepada negara. Jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang kita sebagai gereja berikan kepada gereja itu. Itu jadi pertama, gereja adalah. Yang kedua, siapa itu orang miskin? Orang miskin, menurut pandangan saya adalah orang yang pertama tidak memiliki kapasitas untuk bertumbuh dan berkembang. Miskin secara pikiran dan juga miskin secara perasaan mungkin, dan juga miskin secara harta. Mungkin maksudnya tadi kemiskinan harta itu. Oke. Nah sekarang apakah orang manggerai orang miskin? Apakah orang manggerai orang miskin? Itu pertanyaan. Kalau miskin, miskin apa? Apakah sumber daya alamnya tidak ada? Belum tentu. Banyak harta kekayaan. Tapi banyak orang miskin kalau diukur dari banyaknya penerima BLT, bantuan langsung tunai. Tetapi apakah itu berguna atau tidak? Atau justru banyak orang beramal yang menjadi miskin agar mendapat bantuan? Orang Manggarai ini terlalu kaya tetapi terlalu murah hati. 5 kali sehari orang Manggarai membantu orang di Hong Kong, di Australia, di Kamboja. Kau bayangkan, kita bilang orang Manggarai miskin, tapi setiap hari memberi uang kepada orang kaya di Sydney yang jual judi online ini Kak, yang bandarnya di sana. Kamu bayangkan 5 kali sehari dan tidak pernah terlewatkan. Kita orang miskin katanya
tiap hari itu menyumbangkan uang 5.000 untuk orang kaya. Kurang baik apa kita orang Manggarai ini? Lalu bilang, kami ini miskin. Tetapi tiap hari mengeluarkan uang untuk membantu orang kaya. Jadi kalau misalnya lagi apa yang kita buat, apakah mereka sendiri merasa miskin atau tidak? Kadang di publik kami miskin, tapi uang itu, bayangkan, kalau misalnya uang itu dipakai untuk membeli telur untuk anak, menyiapkan uang sekolah, itu lebih bagus. Tapi kita orang Manggarai terlalu baik, sumbang lagi orang kaya. Dan banyak orang-orang kaya di Australia itu, di Sydney itu kaya karena BLT dari orang Manggarai. Hampir miliaran tiap minggu uang yang keluar dari kita nih Kak. Dikirim ke Sydney, memperkaya orang di sana. Itu isunya. Lalu yang kedua, kita orang Manggarai, keluarga kita banyak yang merokok juga. Satu hari satu bungkus, harga sekarang pada 25.000. Itu sejak 1 bulan itu berapa? Kami kemarin bikin asesmen ekonomi di Lembon terkait perubahan ekonomi. Biaya puluhan rokok satu orang bahkan sampai 500.000 satu bulan. Saya tanya, berapa beli telur untuk ini anak bayi? Tidak ada. Siapa yang kasih makan? Ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah yang bikin ini anak. Jadi pemahaman kita ini, jadi bukan harta tapi otaknya yang miskin. Nah, sehingga ketika lu bilang tanya, lalu apa yang buat kriteria? Pendidikan macam ini. Oh, kita ini kaya, kita ini punya banyak aset. Lalu yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Jadi ada namanya PSE, pengembang komisi PSE di Kuskupan, termasuk saya di Caritas. Tugas kami macam itu tadi, melatih mereka. Jadi kami tidak kasih uang kepada mereka, tapi orang bilang, kita jangan kasih ikan ke orang, tapi kasih mancing. Suruh dia mancing sendiri. Nah, kami kasih kapasitas ke ibu-ibu itu supaya bisa menanam sayur, hasil jual sayurnya untuk beli kebutuhan. Demikian juga PSE, setiap bulan itu ada 7 paroki yang dibantu untuk misalnya beli kambing, beli apa, beli sayur. Nah, nanti orang-orang itu memelihara misalnya saya babi 1 ekor, 2 ekor, lalu kemudian nanti ketika ada anak saya bagi ke keluarga itu hal-hal yang dibuat oleh Kuskupan desa. Hanya persoalannya begini, ini juga tantangan teman-teman. Banyak paroki merasa umatnya tidak ada masalah. Kita tanya, tidak ada proposal dari paroki ini kan? Tidak ada. Jadi kadang kami berdosa pegang uang. Jadi begini, saya mungkin cerita di sini Batam Betawi, mohon Romani, jadi setiap kali pasca itu ada pembagian amplop APP, ya kan? Nah, amplop APP itu adik-adik, bapak misalnya dari 5.000 taruh di dalam, 1.000-nya Bapak Uskup kasih ke Romo Beben, kasih ke kami Caritas. Untuk kalau ada kebakaran dimanapun di paroki ini, uang itu pakai besi, lipat dan sebagainya. Itu guna. Yang kedua, uang itu dari 5.000 dari itu, 2.000-nya disimpan Kuskupan untuk pegawai puskesmas dan kita rumah mereka. Kami punya beli bensin, kami punya makan. 3.000-nya dikirim ke, 2.000-nya dikirim ke Jakarta. Tahun ini kita misalnya hampir 200 juta dari rumah. Tapi dari sananya bantuan dari Kuskupan Jakarta, Bandung itu 1 M lebih. Buat Sparuteng 200 dari kami. Ini sistem pemisiatan. Tetapi bikin proposal kami tidak bisa kirim saja. Tahu ini kami telepon sudah seperti mungkin ada OMK mau cara bakmi di sana. Mungkin mereka mau bikin kafe. Tolong kami takut bukan ini uang. Baru sebelum bilang tidak ada aman dan di sini. Baik oleh Pak Kulela uang kamu tinggal kamu jolok lewat proposal. Tetapi akhirnya taruh terus di Jakarta. Itu tadi. Mungkin tidak senang. Saya tantang teman-teman. Ketemu Pastor Profi, kami mau bikin pemberdayaan. Biara ternak kebun sayur,
bikin 5-6 orang satu kelompok, bikin surat, ngomong paroki, datang ke Puspas, ketemu Romo Josi, kami OMK mau kembangkan tahu, bikin tempe, piara ayam pedaging, silakan. Kami selalu siap mendukung, hanya kamu mau atau tidak. Sebab kalau inisiatif dari kami, begitu mata tahu, mengedami itu tak, kamu yang minta kami kerja. Nah, bukan kami. Jadi saya minta teman-teman untuk terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, untuk berinisiatif. Saya kira itu saja informasinya. Baik, bagaimana Kakak Keren? Sudah? Oke, baik. Terima kasih kepada Romo, terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Keren. Selanjutnya dari, kalau tidak salah Paroki Cumoniki tadi, yang angkat tangan. Saya persilahkan. Jangan lupa nama, asal paroki. Oke. Selamat malam semua. Kurang semangat. Selamat malam semua. Terima kasih, masih semangat. Selamat malam Romo, selamat malam Kakak Angel, selamat malam untuk Kakak moderator sekaligus MC. Di sini saya perkenalkan, saya Epin dari OMK Santo Theophilus Paroki Cumoniki. Jadi saya mau bertanya terkait dengan untuk Kakak Angel dulu. Yang pertama Kakak Angel, tadi dikatakan bahwa Hekang Dite ini sudah bekerja sama dengan OMK di parokinya Kakak. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada niatan dari Kakak untuk membangun kerjasama dengan OMK yang ada di paroki tingkat Keuskupan Ruteng, khususnya Paroki Gugus Kota, 7 Paroki Gugus Kota. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk media promosinya, Kakak menggunakan media apa? Dan juga dia punya proses penjualannya itu sudah sampai ke tahap mana, dalam artian sudah beredar sampai ke daerah mana saja. Itu yang untuk Kakak Angel. Kemudian untuk Romo Beben, minta maaf Romo, kami hanya berjanji untuk bertemu dengan Romo terkait dengan terkait dengan tanaman yang kami janjikan ke Romo. Terus yang mau saya tanyakan ke Romo Beben sendiri adalah bagaimana cara dari keuskupan, khususnya Romo Beben, untuk menarik minat dari orang muda. Karena seperti yang kita ketahui, orang muda zaman sekarang cenderung untuk bermain gadget, sangat kurang untuk bersosialisasi dengan alam. Jadi bagaimana upaya dari Romo Beben dan tim untuk menarik minat anak muda terhadap alam. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Epin. Kesempatan pertama saya persilahkan Kakak Angel untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Epin. Saya persilahkan Kakak Angel. Ya, terima kasih Kakak Ipin. Ya, ngomong-ngomong nama saya susah diingat kah? Kalau susah diingat, ingat saja malaikat. Itu ingat saya punya nama. Asik. Ya, tadi pertanyaan pertama itu tadi tentang kami sudah bekerja sama dengan paroki, apakah kami mau bekerja sama dengan paroki lain? Tentu saja, kami sangat mau. Kami tidak menutup diri untuk berkolaborasi, karena selama ini kolaborasi kami itu dengan teman-teman LC. Kalau tadi teman-teman nonton video-video yang ditayangkan, mereka itu adalah sebenarnya teman-teman kami yang merupakan local champion dari beberapa desa. Jadi kami itu tidak menutup diri untuk berkolaborasi. Jadi saya mau juga tentu saja dengan teman-teman OMK. Tapi kolaborasinya dalam hal apa dulu? Misalnya kami menyediakan produk, teman-teman mau buat apa atau bagaimana? Nanti kita bicarakan, karena saya yakin Keuskupan juga menyediakan ruang-ruang diskusi ya Romo untuk anak-anak OMK. Ya jangan lupa kami Romo. Supaya pertemukanlah kami ini, pertemukan teman-teman OMK di satu ruang di mana kami bisa berdiskusi tentang hal-hal seperti ini. Mungkin ada tapi kami tidak tahu atau bagaimana, tidak sampai ke kami. Ya, semoga di masa depan kita bisa dipertemukan atau setelah ini mari kita bertemu dan membicarakan apa yang mau kita buat bersama-sama. Kemudian yang kedua soal edarnya, karena kami baru dapat PIRT untuk satu produk dan untuk BPOM-nya masih dalam proses. Jadi kalau untuk edarnya itu sebenarnya melalui pemesanan pribadi orang-orang, ada yang keluar Pulau Flores misalnya ke Jawa, itu karena ada teman-teman dekat kami. Kemudian media promosinya itu melalui Instagram, jangan lupa follow @hekangdite dan juga jangan lupa follow Instagram saya @callmejj. Ya, jadi media promosinya itu melalui Instagram dan juga melalui status WhatsApp. Dan ada juga dari media-media lain seperti kadang
pastor paroki kami membantu untuk misalnya keluar lewat TV atau juga TV lokal TVRI misalnya, atau melalui media-media online pemberitaan bahwa di Kajong itu ada ini, kemudian orang telepon, oh ternyata di Kajong ada ini. Kemudian ya itu kalau bagian edarnya. Saya rasa sudah menjawab pertanyaan dari Kak Epin. Kalau yang kami bawa saat ini ada kecap raping namanya yang terbuat dari olahan gula aren, kemudian ada keripik ubi, juga ada jagung. Karena di Hekang Dite itu mengutamakan hasil pangan yang dihasilkan oleh petani. Misalnya saat ini mereka menghasilkan jagung, berarti kami akan olah jagung. Mereka lagi ada ubi, kami olah ubi. Jadi kami tidak memaksa karena tadi sistem pertaniannya Romo, kami tidak memaksa untuk tolong tanam ini karena takutnya orang memakai pupuk sehingga mempercepat pertumbuhan sesuatu untuk bisa kami olah dan bisa kami beli. Kami tidak mau, kami sesuaikan dengan keadaan petani. Nah itu adalah salah satu cara kami sebagai wirausaha hijau atau sustainable bisnisnya kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angel. Jadi kira-kira seperti itu Kakak Epin. Jadi mereka UMKM Hekang Dite, mereka sangat mau sekali untuk berkolaborasi dengan paroki. Baik, pertanyaan kedua tadi kepada Romo Beben, bagaimana atau apa yang dibuat oleh Romo atau lebih ke gereja berkaitan atau mengatasi anak-anak muda yang suka bermain gadget sehingga mengurangi bagaimana mereka mengusaha apa yang sudah dibuat oleh Kakak Angel tadi. Kira-kira bagaimana untuk menarik mereka supaya lebih apa? Mungkin bagaimana membuat teman-teman muda tertarik di dunia pertanian, ya. Baik, memang sekarang dengan pelbagai kemungkinan, jadi pelbagai kemungkinan tawaran kegiatan dan panggilan hidup, memang tidak bisa kita paksa semua orang, ya. Ada kan orang yang suka desain grafis, ada yang dan lain-lain, ada yang suka di pertanian, dan jadi bukan berarti begini pertanian itu wajib semua orang, ya, tidak. Ada yang penyanyi, ada siapa lagi, ada yang konten kreator, itu semua tawaran-tawaran. Dan salah satunya tadi adalah di bidang pertanian terkait dengan isu keberlanjutan, ya, isu keberlanjutan. Maka apa kita kalau tidak ada lagi yang menanam, ya? Kalau semua petani itu menjadi konten kreator sekarang dengan FB Pro dan sebagainya, lama-lama kita bisa beli beras lewat online semua nanti, ya. Jadi itu pasti itu, tapi tetap panggilan untuk menjadi petani itu panggilan untuk kita semua. Tapi tergantung. Karena ada yang tidak punya lahan, ada yang punya lahan dan sebagainya. Nah, tapi kami dan Angel tadi mau mengatakan bahwa kalau mau maju bisnis pangan ini juga ini punya prospek. Tetapi pangan yang ekologis itu penekanannya. Pangan lokal, panganan yang ekologis. Nah, itu yang menjadi penting. Dan yang paling penting juga adik, bagaimana kemudian teman-teman menghidupkan, jadi jangan hanya menjual pangan lokal, tapi memang konsumsi pangan lokal. Saya mau terus terang, saya ke satu paroki, di sana banyak sorghum. Tapi 5 hari saya di situ makan, tidak pernah kita membantu orang agar orang itu bisa membantu dirinya sendiri. Jangan kita bantu terus, akhirnya dia kebergantungan jadinya. Jadi prinsip membantu orang, saya bantu kau agar kau bisa membantu dirimu sendiri suatu saat. Jangan saya bantu kau supaya kau toko dan saya bantu terus. Nah, maka terkait dengan gaya hidup konsumerisme, apa yang gereja bisa buat? Gereja pertama melalui himbauan tentunya, motivasi seperti saat ini, harus mengenal diri, mengurangi ketika kita ada sambut baru kan selalu himbau, usahakan acaranya sesederhana mungkin, ya. Atau misalnya himbauan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hidup berkoperasi, menabung dan sebagainya. Jadi karena kita dalam relasi dengan orang lain tidak bisa mengatur orang ikut kita. Itu bukan namanya mendukung. Jadi misalnya saya dukung Roman sama, tapi kau harus ikut saya, tidak. Tapi bagaimana saya mendukung Pak Roman agar dia bisa bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Jangan mendukung orang
agar dia bertumbuh menjadi apa yang saya pikirkan. Ya. Saya mengalami sendiri pribadi waktu kecil. Jadi saya oleh bapak saya agak keras, bapak saya memang dia ingin kami sukses dan kami harus menjadi seperti yang dia pikirkan. Ya. Contohnya kau masuk seminari Kisol harus jadi berani keluar kerja di resem Pak, tidak sekolah sebagai petani. Jadi maksudnya bagus, tetapi kadang-kadang tidak terlalu adil dan demokratis. Begitu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo. Kita beri tepuk tangan untuk Kakak Romo dulu. Teman-teman sekalian, banyak hal kita sudah dengarkan bersama tadi dari dua narasumber yang luar biasa ini. Tadi banyak pertanyaan ke Romo, ke Kakak Angel. Nah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada kita semua sebentar. Apa yang mau kita buat? Teman-teman muda yang hadir di sini. Jangan hanya bisa tanya Romo tadi, apa yang Romo bisa buat untuk mengatasi orang muda yang begini-begini. Begitu. Nah, sebentar ada kesempatan bagi kita semua, apa yang mau kita buat sebenarnya untuk merespons atau terlibat dalam upaya perubahan iklim, mencegah. Nah, Romo, Kakak Angel, terima kasih untuk waktu yang sudah Romo berikan, Kakak Angel. Teman-teman muda sekalian, sebelum makan malam, kita diberikan kesempatan untuk merefleksikan apa yang kita sudah saksikan bersama tadi melalui 3 film perubahan iklim tadi. Kemudian apa yang kita dengarkan melalui talk show ini tadi, diberikan kesempatan kepada teman-teman muda semua untuk merefleksikan itu semua dari 2 jenis kegiatan, 2 sesi kegiatan yang sudah kita saksikan bersama. Tetapi sebelum itu sekali lagi terima kasih kepada Romo, terima kasih kepada Kakak Angel untuk kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Romo dan Kakak Angel untuk kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Kakak Angel dan Kakak. Selamat malam untuk kita semua. Kamu luar biasa, terima kasih ya sudah mau datang dan mau belajar bersama pada kesempatan ini. Terkait dengan refleksi, tentu kami sangat mengharapkan teman-teman bisa menulisnya, ya. Bagi yang punya kertas, ya, bagi yang punya kertas dengan ballpoint langsung menulis, ya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan kalau saya tidak salah. Bagi yang tidak punya, mari kita manfaatkan kemajuan. Ya, di HP kita ada catatan. Ya, jadi tulis refleksi kita di HP. Nanti dikirim, misalnya Cevonikit, ada ketuanya di sini, dikirim ke nomor ketua dan nanti ketua yang kirim ke saya, ya sekarang memang, ya. Nah, yang karot nanti kirim ke ketua, ketua yang kirim ke saya, ya. Nah, yang bau muku nanti yang ada kebetulan ketuanya tidak datang, ya. Nah, kalau bisa tulis atau tulis di HP ke 1 nomor teman, nanti saya kasih nomornya di siapa di yang topi ini, ya. Sekarang silahkan menulis, ya. Begitu juga yang lain, kardong, silahkan nanti 1 orang, saya kasih nomornya, nanti kirim ke saya, tapi kirim ke 1 orang teman-teman dari kardong, ya. Begitu juga yang lain, yang Beokina tadi, oke. Nah, Langkai Majok ada, ya, silahkan. Tentu pelajaran apa yang diperoleh setelah menonton film dan menyimak talk show? Pelajaran apa dari nonton film tadi dan dari talk show narasumber 2 orang, Kak Angel dan Romo Beben? Ya, pertanyaan kedua, apakah sudah pernah terlibat dalam aksi lingkungan?
Ya, apakah teman-teman sudah pernah terlibat dalam aksi lingkungan? Pembersihan sampah contohnya, penanaman pohon, atau mengikuti materi-materi tentang lingkungan hidup. Ya, itu bisa menjadi masukan. Yang ketiga, komitmen atau aksi apa yang akan dilakukan. Ya. Komitmen, aksi yang kamu akan lakukan setelah pulang dari sini apa? Ya, baik di rumah, di sekolah, di paroki, baik secara pribadi maupun individu, ya kelompok ya. Nah, silakan. Kebetulan di sini ada Poka nanti di Frater ya, Frater yang kirim ke saya. Nah, ini ada Frater Top dari Poka ini. Jadi Frater Top, saya minta berdiri Frater supaya anak-anak UMK tahu. Coba berdiri, Frater, berdiri ya. Ini Frater Top di Poka, ya. Itu. Ada diakon dari Kumba, diakon Apul. Saya minta berdiri. Nah, berdiri diakon Apul. Nah, ini. Ada diakon Apul. Ya, silakan Frater dan diakon bisa membantu teman-teman berefleksi. Ayo. Nanti teman-teman 5 refleksi terbaik itu akan mendapatkan apresiasi. Ya. Seperti apa bentuk apresiasinya itu nanti panitia yang akan sampaikan. Maka tulis nama, alamat paroki dan nomor HP di catatan kamu, di refleksi kamu. Ya. Nah, itu. Silakan teman-teman.